Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita di dalam halaman 15 dalam bukunya ini, ya, Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Wasithiyah, dan ini adalah pertemuan yang ke-6, yang ke-6. Taib, pada pertemuan sebelumnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah dimanapun berada, kita sudah membahas tentang Tauhid al-asma wa sifat. Dan kemudian setelah itu penulis kitab ini mengatakan bahwa bisa saja tauhid itu dibagi menjadi 3. Kemudian wa in syi'ta qulta at-tauhid yanqasimu ila qismain. Bisa saja tauhid itu dibagi juga menjadi 2. Jadi pembagian ini hanya untuk sekedar memudahkan, bukan sebagai harus 3. Pembagian ini hanya sekedar untuk memudahkan. Kalau dibagi menjadi 2 berarti yaitu at-tauhidul fi'li, tauhid perbuatan, yang mana dia adalah tauhidul uluhiyah, yaitu perbuatan hamba ditauhidkan, diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tauhidul qauli al-i'tiqadi, tauhid berupa ucapan dan keyakinan. Dan ini mengandung 2 hal, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada, sedangkan tauhidul qauli itu yang qasimu ila qismain, itu terbagi menjadi 2 bagian. Al-awwal an-nafyu wa tsani al-itsbat. Yang pertama adalah penafian, menafikan seluruh kekurangan dan aib dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menafikan penyerupaan dan pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang baru kita membahas poin yang kedua, yaitu al-itsbat. Poin yang kedua yaitu al-itsbat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebentar. Nah, kita bahas. Penulis mengatakan pada halaman 15, mohon diperhatikan para kawan-kawan di Roja TV. Penulis berkata pada halaman yang ke-15, nah, yaitu wathani al-itsbat, wahwa itsbatu sifatil kamali lillah, thumma salbu aidan yanqasimu ila qismain. Al-awwal salbun muttasilun wa thani salbun munfasilun. Fal-awwal nafyu ma yunaqidhu ma wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasuluhu min as-sifatil kamilah min an-naqa'is wal 'uyubi kal mauti wal i'ya'i wan nawmi wan nu'as wal jahl wal 'ajz wa nahwi dhalik. Wa thani salbun munfasilun wa huwa tanzihuhu subhanahu an yusharikuhu fi khasa'isihi allati la takunu li ghairihi kasyariki wal dhahiri wasyafi'i bighairi idnih wa nafyu az-zawjah wal walad wa nahwi dhalik. Yang artinya bagian kedua yaitu penetapan
al-itsbat, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafian juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penafian yang bersambung, dan yang kedua penafian yang terpisah. Penafian yang pertama adalah menafikan segala hal yang bertentangan dengan sifat-sifat sempurna yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan untuknya, berupa segala kekurangan dan cacat seperti mati, lelah, tidur, mengantuk, bodoh, lemah, dan semisalnya. Adapun penafian yang kedua adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari adanya pihak lain yang ikut serta dalam kekhususannya yang tidak layak bagi selain Allah maksudnya. Seperti adanya sekutu, penolong, pemberi syafaat ya, tanpa izinnya, serta menafikan istri dan anak dan semisalnya itu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena kita sekarang berbicara tentang syahadat la ilaha illallah, maka ketika membicarakan syahadat la ilaha illallah, berarti kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala keesaan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyah Allah, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha menghidupkan, Maha mematikan, Maha mengatur untuk seluruh alam semesta. Ini yang disebut dengan mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya. Kemudian yang kedua, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang disebut dengan uluhiyah, yaitu meyakini bahwa seluruh ibadah diniatkan, dimaksudkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengesahkan Allah di dalam nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, dan maksudnya adalah mensifati Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati untuk dirinya, dan mensifati Allah dengan apa yang disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melakukan tahrif, yaitu perubahan baik pada lafaznya atau pada maknanya, dan tanpa ta'til, pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat tersebut, dan tanpa takyif, menanyakan bagaimana tentang hakikat nama-nama dan sifat-sifat tersebut, dan juga tanpa tamtsil, memisalkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembagian para ulama rahimahumullah dari mulai dahulu tentang pembagian keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya disebut oleh para ulama tauhid al-uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu tiga bagian. Bisa juga menjadi dua bagian, yaitu tauhidul fi'li, dan yang kedua adalah tauhidul qawli al-i'tiqadi. Tauhidul fi'li sama dengan tauhid al-uluhiyah, yaitu perbuatan hamba berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan. Perbuatan hamba yaitu berupa Allah Subhanahu berupa perbuatan hamba seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, berzakat, kemudian berdoa, berzikir, kemudian isti'anah, isti'adzah, istighatsah, menyembelih, bernazar. Itu diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tauhid tauhid al-qawli al-i'tiqadi. Tauhid yang disebut dengan al-qawli al-i'tiqadi. Kenapa dinamakan al-qawli? Karena di dalamnya ada
ucapan-ucapan qalbu, ya, dan ucapan-ucapan lisan. Ya, ucapan-ucapan qalbu dan ucapan-ucapan lisan. Dan ini sama dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi dia bisa dibagi menjadi 3, bisa dibagi menjadi 2 sesuai dengan kemudahan Allah, kemudahan seorang hamba untuk memahaminya. Nah, kemudian barusan kita bahas bahwa tauhid al-qauli, yaitu yang berupa ucapan-ucapan qalbu, ucapan-ucapan lisan, kemudian tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dibagi menjadi 2, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu dan al-itsbat. Peniadaan dan penetapan. Peniadaan maksudnya adalah meniadakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-itsbat adalah kemudian nafyu yang kedua yaitu meniadakan penyerupaan dan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti misalkan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang artinya Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang tidak terkena ngantuk dan tidur. Ya. Berarti di sini kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala setiap sifat kekurangan. Ngantuk dan tidur sifat kekurangan. Seperti juga kematian, kebodohan, kelemahan, kezaliman, keletihan, kelalaian, kelupaan, kemiskinan, kebutuhan terhadap yang lain, anak, dan juga sekutu. Ini semua adalah dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mati, tidak tidur, tidak bodoh, tidak lemah, tidak zalim, tidak letih, tidak memerlukan kepada seorang pun dari makhluk-makhluknya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 tadi, Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya ngantuk dan tidur. Dan penafian ini adalah itsbatun likamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Berarti kalau kita menafikan dari Allah rasa kantuk dan tidur, berarti itu adalah penetapan kesempurnaan untuk kehidupan dan keberdiri sendirian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala rasa kantuk dan rasa tidur, maka itu berarti kita sedang menetapkan kesempurnaan kehidupan Allah dan kesempurnaan keberdiri sendirian Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 38, "Wa ma massana min lughub." Yang artinya, dan kita tidak akan terkena rasa letih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sendiri rasa letih. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kekurangan yang tidak layak, tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Begitu juga dalam surat Al-Kahfi ayat 49, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Maka di dalam ayat ini Allah menafikan kezaliman dari dirinya, dan ini mengandung kesempurnaan, penetapan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali kita menafikan kekurangan dan aib dari Allah, itu di dalamnya ada penetapan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Penetapan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi dalam surat Maryam ayat 64 misalkan. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak pernah lupa. Maka di dalam ayat ini Allah menafikan lupa
dari diri Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengandung penetapan kesempurnaan ilmu Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala maha berilmu dan tidak pernah lupa. Begitu juga misalkan di dalam ayat surat An-Naml ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun." Dan Rabbmu tidak pernah lalai atas apa yang mereka lakukan. Rabbmu tidak pernah lalai atas apa yang mereka lakukan. Di dalam ayat ini surah An-Naml ayat 93, Allah Subhanahu wa taala menafikan kelalaian atas dirinya. Dan sekali lagi ini mengandung itsbatu kamal, mengandung penetapan kesempurnaan ilmu Allah, penetapan kesempurnaan pengawasan Allah terhadap hamba-hambanya. Intinya pada ikhwah, apabila ada di dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada peniadaan dari sifat kekurangan, itu namanya itsbatu kamal. Itu berarti kita sedang menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada peringatan penting bahwa kalau kita menafikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan hanya sekedar penafian semata, tetapi tujuannya adalah menetapkan kesempurnaan yang berbalikan dengan penafian tersebut. Saya ulangi ya, kalau kita menafikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti untuk penafian semata, tetapi tujuannya adalah untuk penetapan kebalikan dari sifat yang dinafikan tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala sempurna. Contoh misalkan, kita katakan Allah tidak mati, maka maksudnya adalah tetapnya kesempurnaan hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan Allah tidak tidur, maksudnya adalah tetapnya kesempurnaan berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan Allah tidak berbuat zalim, maka maksudnya adalah tetapnya kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat adil bagi Allah itu sempurna, tetap kesempurnaan sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, Allah tidak bodoh. Itu maksudnya adalah menetapkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada sesuatu apapun yang melemahkan Allah. Maksudnya adalah tetapnya kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapnya kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah sering sekali kita didapati dalam Al-Quran penafian secara mujmal, secara global. Ya, kenapa? Karena penafian secara global itu menunjukkan kepada penafian, mengandung kepada penetapan kesempurnaan. Ya, mengandung kepada penetapan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi bagian pertama, yaitu menetapkan akan kuasa, menetapkan atau menafikan akan kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita, sekali lagi saya tekankan, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala terlepas, tersucikan dari setiap kekurangan, setiap aib, terlepas dari setiap apa saja yang terbesit di dalam benak seorang hamba dari sifat-sifat kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala terlepas dari hal tersebut. Itu ya. Makanya kita katakan sekali lagi, Allah hayy la yamut, maha hidup yang tidak mati. Qayyum, maha berdiri sendiri. La yanam, tidak tidur. Alimun la yajhal, maha mengetahui, tidak bodoh. Qadirun la ya'jiz, maha kuasa, tidak lemah. Ghaniyun la yahtaj, maha kaya, tidak memerlukan kepada siapapun dan apapun. Adlun la yadhlim, maha adil, tidak menzalimi siapapun. Kamilun la naqsa fihi, Allah maha sempurna, tidak ada
kekurangan di dalamnya. Ahadun la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, esa, tidak ada sekutu apapun baginya. Samad, la yahtaju ila ahad. Allah As-Samad, yang artinya segala sesuatu memerlukannya, sedangkan Allah tidak memerlukan kepada seorang pun. Nah, dan ini kalau kita maknai di dalam kalbu kita, akan mengisi kalbu kita dengan pengagungan terhadap Allah, akan mengisi kalbu kita tentang takut khasyah kepada Allah, akan mengisi kalbu kita rasa tawakal kepada Allah, rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafian yang kedua adalah menafikan penyerupaan dan pengingkaran terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan keimanan yang selamat dari dua hal yang batil. Apa itu dua hal yang batil? Menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Itu satu. Ya, yaitu kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Contoh misalkan, sam'ullah mithlu sam'il makhluk. Pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Ini kebatilan. Ini adalah sebuah kebatilan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun semisal dengannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Maka di dalam ayat ini ketika Allah berfirman tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya, ini adalah nafyun lit tashbih wa tamtsil. Menafikan untuk menyerupakan dan memisalkan Allah dengan makhluknya. Menafikan untuk menyerupakan dan memisalkan Allah dengan makhluknya. Kemudian ketika Allah berfirman wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat, ini adalah penetapan untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas manhaj salafus salih menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Akan tetapi kita tidak mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran kita. Tidak juga mengatakan penglihatan Allah seperti penglihatan kita. Akan tetapi kita katakan Allah memiliki pendengaran yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah memiliki penglihatan yang sesuai dengan penglihatan dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Sifat wajah, sifat tangan, sifat rijl, kaki, sifat telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa selalu mengatakan seperti itu. Allah memiliki sifat tersebut tidak seperti sifatnya makhluk. Dan Allah memiliki sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah penafian yang kedua adalah at-ta'til. At-ta'til artinya mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik itu mengingkari maknanya ataupun mengingkari hakikatnya. Seperti misalkan orang mengatakan Allah tidak mempunyai sifat yang hakiki. Allah tidak mempunyai sifat yang hakiki. Atau ada orang yang mengatakan Allah mendengar tanpa pendengaran. Allah mendengar tanpa pendengaran. Atau Allah Maha melihat tanpa penglihatan. Allah Maha berilmu tanpa ilmu. Nah, ini adalah hal yang batil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang husna dan berdoalah kalian dengannya. Di dalam kemudian Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 134,
Wa kana Allahu sami'an basira. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar, Maha melihat. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 11, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maka barang siapa yang meniadakan nama-nama atau meniadakan apa yang ditunjuki atasnya dari ditunjuki atasnya dari sifat-sifat, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ini perhatikan baik-baik. Barang siapa yang meniadakan nama-nama Allah atau meniadakan apa yang ditunjuki oleh nama-nama tersebut berupa sifat-sifat, berarti dia sudah mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Berarti sekali lagi ahlus sunnati wal jamaah, mereka di dalam perkara ini di pertengahan antara dua kelompok. Ahlus sunnah wal jamaah tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah tidak mengingkari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah mengatakan kita menetapkan untuk Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mentahrif, mengganti, tanpa ta'til, mengingkari, dan tanpa mentakib, menanyakan bagaimana, dan tanpa mentamtsil, memisalkan sifat-sifat tersebut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama ada mengatakan begini, perkataan menarik. Al-mu'attilu ya'budu 'adaman wal mumatsilu ya'budu sanaman. Yang artinya orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah sebenarnya dia sedang beribadah kepada yang tidak ada. Adam, yang tidak ada. Jadi Tuhannya tidak ada. Kalau dia mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang memisalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti dia sedang beribadah kepada berhala. Ya. Maksud perkataan ini al-mu'attil ya'budu 'adaman wal mumathil ya'budu sanaman, orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah menjadikan Allah yang diibadahi tanpa sifat, seakan-akan dia tidak ada. Sedangkan orang yang memisalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti dia sudah memisalkan Allah dengan makhluk-makhluknya, seakan-akan dia beribadah kepada makhluk yang tercipta. Adapun ahlus sunnah wal jamaah ya'budunallaha al-wahid al-ahad al-kamila fi asma'ihi wa sifatihi alladzi laysa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah beribadah kepada Allah yang satu, yang ahad, yang sempurna di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah, akan tetapi Allah juga memiliki, Allah juga maha mendengar, maha melihat. Taib. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasannya dari hal ini adalah yaitu menafikan dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dua perkara. Yang pertama, kita menafikan, menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Kita tidak katakan itu. Kemudian yang kedua, menafikan pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mengatakan Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia secara hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa nama-nama dan sifat-sifatnya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Maka Allah Maha Suci adalah Al-Hayy yang Maha Hidup. Tetapi kehidupan Allah tidak seperti kehidupan makhluk. Allah Maha mendengar, tetapi pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Allah Maha melihat, tetapi penglihatan Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Allah Maha berilmu, tetapi ilmu Allah tidak seperti ilmu makhluk. Allah Maha penyayang, tetapi kasih sayang Allah tidak seperti kasih sayang makhluk. Allah Maha kuasa, tetapi kekuasaan Allah tidak seperti kekuasaan makhluk. Inilah jalan yang selamat, yaitu
yang ditegaskan oleh ahlus sunnah dan para ulamanya, itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Penetapan tanpa memisalkan dan pensucian tanpa pengingkaran. Penetapan tanpa memisalkan dan pensucian tanpa pengingkaran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian kita lanjut. Tadi kita katakan adalah tadi kita katakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada di sini as-salb. Ada di sini as-salb. Nah, ini adalah adalah perincian yang sangat detil, ya, yang sangat detil di dalam penafian di dalam tauhid asma wa sifat. Ya, yang disebut dengan as-salbiyah, yaitu menafikan apa yang tidak cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Penafian dibagi menjadi dua. Salbun muttasil, yaitu penafian yang bersambung. Maknanya adalah menafikan setiap kekurangan yang menyelisihi sifat kesempurnaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, dan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk yang Rasul SAW untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah jika Allah menetapkan untuk dirinya sifat kesempurnaan, maka kita menafikan dari Allah kebalikan dari sifat kebalikannya, yaitu dari sifat kekurangan. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Al-Hayy Al-Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Maka kita menafikan dari diri Allah kematian. Allah tidak mati. Kita menafikan dari diri Allah rasa kantuk. Allah tidak mengantuk. Ya. Kita nafikan dari diri Allah tidur. Allah tidak tidur. Makanya Allah berfirman tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup dan berdiri sendiri, yang tidak terkena rasa kantuk dan tidur. Maka di sini di dalam ayat ini terdapat penetapan kesempurnaan kehidupan dan kesempurnaan keberdiri sendirian Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penetapan ini mengandung peniadaan rasa kantuk dan tidur. Ya, rasa kantuk dan tidur. Begitu juga firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 58, yaitu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menetapkan untuk dirinya kehidupan, dan kehidupan Allah sempurna, tidak dibarengi dengan kematian dan tidak dibarengi dengan kehancuran. Maka Allah Subhanahu wa taala maha hidup yang sempurna, tidak ada kematian dan kehancuran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya maha kuasa. Maka berarti di dalam pensifatan yang tersebut terdapat penetapan kesempurnaan kekuasaan Allah. Kemudian di dalamnya mengandung penafian dari Allah sifat lemah. Makanya Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 44, "Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ardh." Maka tidak ada sesuatu apapun yang melemahkan Allah, baik di langit ataupun di bumi. Kenapa? Karena tetapnya kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
tetapnya kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mensifati dirinya dengan berilmu. Nah, ketika Allah mensifati dirinya maha berilmu, berarti Allah menetapkan untuk dirinya kesempurnaan ilmu. Dan kandungannya adalah Allah menafikan dari dirinya kebodohan, kelupaan, kelalaian. Dan itu ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti surat Maryam ayat 64. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu tidaklah lupa. Begitu juga dalam surah An-Naml ayat 93. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'mal. Dan Rabbmu tidak lalai atas apa yang mereka telah perbuat. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Allah, dan ketika kita katakan Allah maha mengetahui, berarti sempurna ilmu pengetahuan Allah. Dan itu juga mengandung penafian kebodohan, kelupaan, kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi hampir sama dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Itu yang disebut dengan salbun muttasil, penafian bersambung. Kenapa bersambung? Karena bersambung dengan penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah penafian atas kebalikannya. Kenapa disebut dengan salbun muttasil, penetapan bersambung? Karena bersambung dengan penetapan kesempurnaan sifat bagi Allah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah penafian dari apa yang kebalikan dari sifat sempurna tersebut. Nah, kemudian yang kedua, salbun munfasil, penafian terpisah. Maksudnya adalah kita mensucikan Allah dari siapa saja yang bersyarekat dengan Allah di dalam kekhususan yang tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita menafikan Allah memiliki teman, penolong, sekutu, semisal, ya, pemberi rekomendasi di sisinya tanpa izin Allah. Kita menafikan istri bagi Allah, anak bagi Allah, kita tafikan sekutu bagi Allah, semisal dengan Allah, yang sekupu dengan Allah. Kita semua nafikan hal tersebut, ya. Dan ini bukan hanya sekedar penafian atas sebuah sifat kekurangan, tetapi juga menetapkan sifat tertentu. Yaitu apa? Yaitu menafikan setiap pensyarikatan untuk Allah di dalam hak-hak yang khusus milik Allah. Itu berupa rububiyah, pengaturan, penciptaan, kekuasaan, dan berupa uluhiyah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh misalkan dalam salbun munfasil ini, contohnya adalah dalam surat Al-Isra ayat 111. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Allah tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya. Kemudian juga dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang satu, Allah yang maha bergantung seluruh makhluk, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak memiliki seorang pun yang sekupu dengannya. Maka surat yang agung ini menafikan dari Allah anak, orang tua, atau yang semisal, atau yang sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak ada bersama Allah seorang Tuhan pun. Di dalam ayat ini Allah menafikan Tuhan penolong bagi dirinya, tidak ada. Begitu juga dalam surat Saba ayat 22, wa ma lahu minhum min zahir. Dan Allah tidak memiliki dari mereka seorang penolong pun, ya. Allah tidak memerlukan siapa saja untuk menolongnya. Kenapa? Karena Allah Al-Ghani, Al-Qawi, Al-Qadir. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa
bi'idznih. Yang artinya siapakah yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Artinya apa? Maka syafaat milik Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi kecuali dengan izin Allah, dan tidak diberikan kecuali kepada yang diridhai oleh Allah ucapan dan perbuatannya. Nah, itu namanya salbun munfasil. Itu namanya adalah penafian secara terpisah. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 101. Anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah memiliki anak padahal Allah tidak memiliki istri atau teman. Ya, bagaimana Allah memiliki anak sedangkan Allah tidak memiliki istri? Maka maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Nah, jadi yang namanya salbun munfasil yaitu peniadaan secara terpisah, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari setiap sekutu, dari setiap penolong, anak, istri, pemberi syafaat tanpa izinnya, atau dari siapa saja yang ingin mengambil kekhususan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kekuasaan Allah, ibadah kepada Allah, ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kenapa dinamakan salbun munfasil, penafian secara terpisah? Karena dia tidak tersambung dengan sifat tertentu saja, tetapi dia terpisah tersendiri untuk setiap yang mengaku ada persekutuan Allah dengan sesuatu apapun dari kekhususannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau boleh saya bagi, apa bedanya penafian secara tersambung dengan penafian secara terpisah? Begini, penafian secara tersambung berarti menafikan apa yang kebalikan dari sifat-sifat kesempurnaan Allah. Contohnya, menafikan kematian. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan kesempurnaan kehidupan Allah. Menafikan kebodohan. Kenapa? Karena itu berarti bertentangan dengan kesempurnaan ilmu Allah. Menafikan kelemahan. Karena itu bertentangan dengan kesempurnaan kuasa Allah. Menafikan tidur. Karena itu bertentangan dengan kesempurnaan berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada penafian secara terpisah. Apa maksud penafian secara terpisah? Menafikan sekutu bagi Allah, penolong bagi Allah, istri, anak yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah tidak memiliki sekutu, Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki istri, Allah tidak memiliki semisal dengannya. Allah tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Jadi penafian itu ada dua, ya. Penafian itu ada dua, yaitu salbun muttasil dan salbun munfasil. Penafian yang bersambung, yang kedua penafian yang terperinci. Nah, sekarang kita bahas lagi lanjutannya. Penulis berkata, wa amma diddut tauhid fa tauhidur rububiyyah didduhu i'tiqadu mudabbirin aw khaliqin ma'allahi subhanahu wa ta'ala, wa diddu tauhidil uluhiyyah huwa al-i'radu an ibadatihi aw ibadatu ghairihi ma'ah. Wadiddu tauhidil asma wa sifat syai'an at-tashbihu wa ta'tilu. Nah, ini kita bahas sekarang ini ya. Dan ini penting juga karena ini kebalikan dari yang sudah kita tetapkan tadi. Ya, ini kebalikan dari yang sudah kita tetapkan tadi. Baik.
Yang artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu artinya di sini. Mana tadi? Oh ya. Adapun lawan dari tauhid, maka lawan tauhid rububiyah adalah meyakini adanya pengatur atau pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan tauhid uluhiyah adalah berpaling dari ibadah kepadanya atau beribadah kepada selainnya bersamanya, yaitu bersama Allah. Beribadah kepada selain Allah dan bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Sedangkan lawan tauhid asma wa sifat adalah dua, tasbih dan ta'til. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, jadi sudah kita pelajari tadi tentang pembagian tauhid. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bisa dibagi juga menjadi dua, tauhidul fi'li, kemudian tauhidul al-qawli li'i'tiqadi. Taib, kita bagi menjadi tiga saja ya. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Maka di setiap bagian ini ada kebalikannya yang bertentangan dengannya atau yang merusaknya ya. Seperti misalkan tauhidur rububiyah yang maknanya adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah, seperti penciptaan, pemberian rezeki, penghidupan, pematian, pengaturan, kekuasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha pencipta, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengatur, yang maha menghidupkan, mematikan. Allah satu-satunya sang raja. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah maha pencipta segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Allah juga berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan. Surat Al-A'raf ayat 54. Maka jika seorang manusia meyakini bahwa di sana ada pencipta bersamaan dengan Allah, atau pengatur tersendiri bersamaan dengan Allah, atau pemberi rezeki dengan zatnya bersamaan dengan Allah, maka sungguh ia telah terperosok ke dalam kebalikan dari tauhid rububiyah. Sungguh dia telah terperosok ke dalam kebalikan dari tauhid rububiyah. Nah, oleh karena itulah penulis mengatakan tadi, didduhu i'tiqadu mudabbirin aw khaliqin ma'allahi subhanah, yang artinya dan kebalikannya adalah keyakinan ada yang mengatur, ada yang mencipta bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa diyakini ada selain Allah yang mencipta, yang mengatur alam semesta ini secara tersendiri, atau memiliki pemberian manfaat dan menahan mudarat secara tersendiri. Dan ini adalah kebatilan yang paling besar. Kenapa? Karena penciptaan, pengaturan, kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat surat Fatir ayat 3, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada dari pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Nah, ini adalah kebalikan dari tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, kebalikan dari tauhid uluhiyah. Dan makna dari tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan hamba, yaitu ibadah seluruhnya. Maksudnya adalah tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak disembelih hewan kecuali hanya untuk Allah, tidak bernazar kecuali hanya untuk Allah, tidak ditawakkali, seorang hamba bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak ditakuti dengan rasa takut ibadah dan pengagungan kecuali hanya dari Allah, tidak berharap dengan pengharapan seorang hamba, tidak berharap kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Bayyinah
ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya untuk Allah dalam menegakkan agama ini. Nah, kebalikan dari tauhid uluhiyah ada dua, yaitu tidak mau beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Berpaling dari beribadah kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena sombong, ya, karena malas, karena melalaikan. Dia tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau memenuhi perintah-perintah Allah. Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Ghafir ayat 60 menunjukkan akan hal ini. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam sekencang-kencangnya. Maka berpaling dari beribadah kepada Allah ini adalah menyelisihi hakikat penghambaan diri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuknya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Kebalikan yang kedua dari tauhid uluhiyah adalah beribadah kepada Allah dengan bersamaan beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada Allah dengan bersamaan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan berdoa kepada selain Allah, dia juga berdoa kepada Allah. Nah, ini kebalikan dari tauhid uluhiyah. Menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, meminta pertolongan istighatsah kepada orang mati, orang yang sudah dikubur atau orang yang tidak ada, yang tidak disanggupi permintaan tersebut kecuali oleh Allah, atau memalingkan sesuatu dari jenis ibadah apapun bentuknya. Ya, ini dalil-dalilnya diantaranya adalah surat Al-Jin ayat 18. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada seorang pun. Gak boleh. Doa kepada Allah, doa juga kepada orang yang sudah dikubur. Gak boleh. Ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan dengannya sesuatu apapun. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu al-jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya neraka. Maka kebalikan yang paling besar dari tauhid uluhiyah adalah mensyirikkan Allah di dalam ibadah. Taib. Yang ketiga, kebalikan dari tauhid asma was sifat. Kebalikan dari tauhid asma was sifat, yaitu tauhid asma was sifat adalah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan menetapkan untuk Allah apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Nah, kebalikan dari tauhid asma wa sifat adalah permisalan, penyerupaan, at-tashbih wa tamtsil, menyerupakan Allah, sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, seperti orang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk. Maka ini adalah batil. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada sesuatu yang semisal dengannya dan dia adalah Maha mendengar, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan Allah. Tetapi sifat-sifat tersebut tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Sebagaimana zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk, begitu juga sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Nah, ini adalah kebalikan dari tauhid uluhiyah yang asma wa sifat yang pertama, yaitu penyerupaan, permisalan. Kebalikan yang kedua adalah pengingkaran yang disebut dengan at-ta'til.
mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah atau mengingkari makna-makna sifat-sifat Allah, ya. Seperti misalkan ada orang mengatakan Allah tidak memiliki sifat sama sekali secara hakiki, atau ada orang yang mengatakan Allah itu maha mendengar tapi tanpa pendengaran, Allah itu maha melihat tapi tanpa penglihatan, Allah itu maha mengetahui tapi tanpa ilmu pengetahuan, ya. Allah dan dia menafikan apa saja yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya tanpa dalil yang sahih. Dan ini adalah sebuah kebatilan, karena Allah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita jelaskan tadi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkasannya adalah barang siapa yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah, maka berarti dia meyakini tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, berarti dia beribadah kepada Allah semata, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti dia menetapkan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dan menafikan penyerupaan dan kekurangan dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Nah, sampai di sini dulu. Mohon maaf belum bisa menerima pertanyaan, ya kawan di Raja. Semoga kita bisa lanjut pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah pertemuan depan kita membahas tentang syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi belum bisa masuk kepada sesi pertanyaan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.